Puasa merupakan ibadah yang wajib dilakukan bagi seluruh umat muslim di dunia, tak terkecuali bagi mereka yang memiliki penyakit diabetes. Namun tentu saja puasa dilakukan dalam pengawasan dokter dan harus memperhatikan beberapa syarat agar tidak membahayakan kesehatan penderita diabetes. Wah, ternyata ada khasiatnya. Sudah 1,5 tahun Imas Khadijah bergelut dengan penyakit diabetes. Kadar gulanya pernah mencapai angka 500 mg per desiliter saat pertama kali divonis diabetes oleh dokter. Di tengah perjuangan hidup dengan diabetes, wanita berusia 55 tahun ini tetap berpuasa di bulan Ramadan selama sebulan penuh pada tahun lalu. Tahun ini pun ia belum melewatkan satu pun puasanya. Imas bercerita, sebelum berpuasa ia sudah berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter. Dokter kemudian menyarankan Imas mengganti suntikan insulin dengan dosis 2 kali suntik agar menyesuaikan dengan jam makannya. Selebihnya adalah dengan mengontrol makanan dan aktivitas fisik. Jadi kalau sahur disuntik dulu, makan, ya makannya mah ya sayuran gitu kayak nabatinya ya paling ibu paling tempe tahu apa gitu ya ikan gitu. Sama gitu makan mah cuman nggak banyak. Jadi kalau sahur emang ibu suka agak dibanyakan sedikit dari biasanya. Buka juga sama. Jadi disuntik makan. Jadi kalau pakai insulin jangan berani makan dulu. Jadi suntik dulu baru makan. Bagi penderita diabetes, puasa memang bisa dilakukan selama tetap berada dalam pengawasan dokter dan rutin meminum obat atau insulin suntik. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan jika ingin tetap berpuasa. Pertama, jangan sampai melewatkan makan sahur agar kebutuhan nutrisi terpenuhi dan terhindar dari hipoglikemia atau kondisi gula darah jauh di bawah angka normal. Upayakan sahur mendekati waktu imsak. Hindari pula makan berlebihan saat sahur dan berbuka puasa, dan sebaiknya konsumsi makanan yang mengandung banyak serat. Tips selanjutnya adalah tidak makan gorengan serta makanan yang terlalu manis saat sahur maupun berbuka. Dan jangan lupa minum air putih yang cukup. Hindari aktivitas fisik yang berlebihan serta konsumsi obat-obatan diabetes sesuai dengan petunjuk dokter. Hal yang tak kalah pentingnya adalah penderita diabetes selalu mengecek kadar gula darah. Jika kadarnya di bawah 70 mg per desiliter atau di atas 300 mg per desiliter, segeralah berbuka puasa. Kalau memang ada tanda-tanda harus membatalkan puasa, itu memang harus segera dibatalkan. Nah, tanda-tandanya itu apa? Yang pertama, kalau misalnya kadar gula darahnya itu kurang dari 70 atau memang terlalu tinggi, itu di atas 300. Nah, kalau memang kita nggak punya nih alat ukur gula darahnya, itu kita harus memperhatikan tanda-tandanya sih, seperti kayak kalau hipoglikemi itu kayak apakah kita merasa lapar, kemudian berdebar, kemudian keringat dingin, terus juga untuk hiperglikemi kayak misalnya haus banget atau ada nyeri perut. Dengan pola makan yang sehat dan teratur, aktivitas fisik yang terkontrol, serta selalu berkonsultasi dengan dokter sebelum berpuasa, penderita diabetes dapat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan dengan aman dan nyaman. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.